Halo semuanya, selamat datang di podcast kami, podcast tentang cerita anak SMK. Nah, kita bakal nyeritain nih gimana sih serunya di jurusan kami, yaitu jurusan bisnis digital. Mau tahu nggak gimana keseruan dari kita di menjalani jurusan bisnis digital ini? Kalian tahu nggak sih apa sih jurusan bisnis digital itu? Jurusan bisnis digital itu jurusan yang sangat seru banget loh, dimana kita diajarkan untuk teori, video promosi, membuat konten setiap hari. Dari situlah kita diajarkan untuk memulai bisnis dari sejak SMK. Nah, bener banget nih. Kita bisa mulai langkah-langkah tersebut untuk gimana sih cari cuan dengan modal HP doang. Nah, pertama kali nih teman-teman, aku masuk jurusan bisnis digital ini tuh pertama heran banget. Aku bakal diajarin ekonomi aja nggak sih, pemasaran aja? Ternyata enggak loh. Kita banyak banget mempelajari mulai dari smartphone yang sekecil ini bisa menjadi cuan yang banyak banget. Mulai dari affiliate, terus buat akun, caranya FYP tuh gimana sih? Cara dapetin cuannya itu gimana sih? Kita dapat mempelajari strategi tersebut teori dulu dong pastinya, baru kita bisa praktek. Bener banget, itu letak keseruan di jurusan bisnis digital ini. Menurutmu apa sih kesulitan yang ada di jurusan bisnis digital ini? Nah, bener banget nih, aku bakal nge-share pengalaman aku yang menurutku sulit ya dalam bisnis digital ini. Pertama tuh pada saat kelas 10 tuh aku bingung banget. Ini materi itu soal apa sih sebenarnya, itu diarahkan kemana? Iya, belum tahu arahnya kemana tuh, jadi kayak aduh bingung banget. Nah, pertama-tama itu kita menyesuaikan dulu nih sama jurusan kita ini, pelajari teorinya. Setelah itu kalau sudah mulai ya berlarut-larut itu gimana sih, terus kita bakal diajarin tuh gimana cara live, praktek dan sebagainya. Di SMK juga kita banyak ada bukan teori saja tapi praktek juga. Jadi kita diajarkan untuk memulai bisnis sejak di bangku SMK, di mana kita diajarkan untuk video promosi tadi, memulai bisnis affiliate dengan menggunakan handphone. Adapun kita juga di SMK kami menyediakan ruang praktek yang sangat-sangat mengajarkan untuk memulai bisnis pada sejak SMK. Nah, bener banget nih. Pernah gak sih kita pada satu waktu tuh kita pernah bikin produk ya teman-teman, yang namanya tuh kayak batik gitu loh, batik dari tumbuh-tumbuhan nih. Kita pernah gak sih jadi apa namanya, pernah dalam satu waktu kita membuat tuh namanya batik ekroprin tuh kita produksi dari nol teman-teman, dari nol. Gimana sih cara membuatnya? Teori dulu nih, pertama teori dulu, setelah itu kita tuh praktek ya. Prakteknya tuh dalam 2 minggu, waktu dalam 2 minggu itu tadi ternyata hasilnya tuh bagus banget. Bagus. Iya, kita bisa jual juga ya, dapat untung gitu. Jadi di bisnis ini tuh kita diajarkan untuk gimana sih cara buat produk dari nol, gimana prosesnya, dan gimana cara jualnya ke masyarakat tersebut. Benar, kita harus benar-benar mempromosikan produk tadi dengan cara yang kita punya. Misal kita bingung nih mau promosi di mana, kita masih bisa promosi di akun TikTok atau kita tetangga-tetangga kita. Jadi kita bisa memulainya dari situ untuk memulai bisnis. Nah, benar banget. Kita juga pernah kayak di bisnis ini tuh nggak cuma jualan aja nih teman-teman. Kita diajarkan untuk videografi juga dong, untuk menarik para pelanggan. Gimana sih untuk menarik para pelanggan dengan video-video yang menarik? Kita pernah nggak sih juga ngedit video ya teman-teman, sampai itu malam banget, dan di situ letak keseruannya. Gimana nih Kak, menurut kamu pas pada saat itu gitu? Seru banget karena dari hasil kita mengedit sampai tengah malam itu hasilnya sangat memuaskan, karena setelah kita kumpulkan video promosi tadi kan ditayangkan di layar toh. Ya, benar-benar. Nah, itu semua pada terpukau dengan video promosi yang kita hasilkan. Jadi itu enggak mengecewakan lah. Nah, kita juga di sini tuh kita belajar soal aplikasi-aplikasi gitu teman-teman juga. Untuk aplikasi yang dimana untuk promosi video tersebut tadi gitu, kayak misal TikTok ini ya, kayak TikTok ya, affiliate juga. Kita tuh gimana sih caranya membuat konten-konten gitu ya, konten-konten yang menarik, dan gimana jual barang atau bisa dapat keuntungan dari aplikasi tersebut nih. Nah, keresahan untuk selama ini di jurusan ini tuh apa sih Kak, menurut Kakak? Apa? Keresahan? Kesulitan. Ya, kesulitan. Menurut saya ya, kesulitan di jurusan bisnis digital ini tuh mengenai tentang
menarik pelanggannya saja sih. Tentang menganalisis pelanggan itu maunya gimana, kan kita juga diajarin promosi toh. Nah, di situ letak kesulitannya. Kita harus menganalisis dulu, serta kita harus memahami teori yang ada di jurusan bisnis digital ini. Wah, itu jadi pengalaman kakaknya selama di jurusan bisnis digital ini. Oh ya, aku juga mau cerita nih. Kita kelas 10 itu ya, teman-teman, bakal diajarin juga praktik kerja di SMK kita nih. Jadi pertama itu kita dikasih tahu gimana caranya kerja di lingkungan sekolah ini tadi. Yang pertama itu aku pernah ada di Educafe, Kak. Educafe itu di SMK Negeri 1 Jombang ya, teman-teman. Itu kayak kayak kafe gitu, ruang praktek untuk dunia bisnis digital itu tadi untuk berjualan. Kakaknya juga pernah nggak sih di Educafe juga ya? Ya, saya juga pernah praktek kerja di Educafe. Nggak cuma di Educafe loh, ada di Jimat, ada di Iya. Kanjeng juga. Jadi kita diajarkan untuk memulai bisnis dari sejak itu. Jadi itu SMK Ruang itu praktik. ya, SMK itu bukan ngajarin teori saja loh, ngajarin kita untuk praktek dan memulai bisnis sejak kita di bangku SMK ini. Jadi kalian yang masih bingung untuk masuk jurusan apa, coba deh masuk di jurusan kami, yaitu jurusan bisnis digital. Dan Ya. kalian jangan lupa, jangan khawatir kalau jurusan SMK itu bukan tentang teori saja, tapi ada prakteknya juga. Jadi kita bisa langsung ke bisnis. Nah, bener banget. Kan dunia bisnis digital ini juga banyak banget loh, Kak, peluang kerja yang dapat kita ambil untuk terjun pada saat dunia kerja itu tadi. Yang pertama sudah kami sebutkan tadi, bisa jadi afiliator, terus jadi konten kreator nih teman-teman. Ini Yang banyak sukses. ya, banyak banget peluangnya di dunia bisnis digital ini. Karena kan kita diajari teori-teori ini teman-teman, gimana sih cara bikin konten, terus promosi itu juga bisa banget. Terus bisa kita kerja untuk membangun usaha nih. Ini paling penting ini karena kita tuh diajarkan untuk membuat produk ya, Kak. Ya, dari membuat kelas produk. 10 itu sudah diajarkan untuk membuat produk. Jadi kita bisa diajarkan untuk mempromosikan jualan yang ada di jualan kita atau jualan yang ada di SMK Negeri 1 Jombang ini. Jadi Nah. kita bisa mempromosikan kepada warga Teman-teman. sekolah. Iya. Dan kita tuh diajarin dari nol nih teman-teman, jadi buat cara membuat produk itu gimana sih, cara menyusun bahannya, terus setelah itu pada saat kita memproduksi, menjual dan pada saat menghitung laba, dan itu gak cuma akuntansi aja yang buat hitung-hitungan, di Bisnis digital digital juga itu juga ada. ada. Jadi kita mempertimbangkan nih, Kak, ya gimana cara untuk untungnya, terus terlalu kerugiannya, meminimalisir Meminimalisir. juga kerugiannya itu gimana caranya. Sejak awal. Ya, jadi diperhitungkan benar-benar untuk melangkah maju untuk membuka stand atau jualan-jualan gitu. Jadi kita nggak soal ekonomi aja nih yang dipelajarin gitu. Ini kan SMK, jadi kita tuh terjun langsung praktik, dan gimana sih teori sebelumnya, terus kita praktik juga nih, Kak. Wes ya. Nah, oke teman-teman, di sini tuh yang paling seru dari jurusan bisnis digital ini tuh banyak banget peluang kerja yang dapat kita ambil ya, Kak, ya, Iya. dari jurusan ini. Nah, teman-teman juga bakal diajarin mulai dari membangun bisnis, terus setelah Sejak- itu sejak awal masuk SMK nih kita udah Sudah diajari. Iya, kita itu dapat punya banyak ilmu nih untuk dunia bisnis digital ini. Jadi kalian yang masih bingung untuk masuk ke SMK mana, atau kalian masih bingung untuk masuk di SMK atau di SMA, coba deh masuk di SMK, yaitu jurusan bisnis digital, karena kita dimulai untuk berbisnis sejak kelas 10, karena biar kita lulus itu langsung masuk ke dunia kerja, tidak bingung-bingung lagi. Nah, bener banget. Di dunia bisnis ini nih kita dapat membangun peluang kerja bagi orang-orang nih, teman-teman. Kan kita di bisnis nih, kita bisa buat bisnis dan memperkerjakan orang-orang tersebut nih. Jadi kita tuh sebagai pelaku kemarin ini. juga. Oke, sampai di sini podcast kami. Apabila ada kesalahan tentang jurusan bisnis digital ini, mohon dimaklumi karena kita masih kelas 11. Nggak apa-apa Kita sih masih ya. menjalankan, dan untuk membangun juga kita sudah Perlu pertimbangan. perlu pertimbangan juga, dan mulainya kita itu harus pelajari lebih dalam lagi.
Oke, terima kasih. Sampai di sini. Yang udah nonton podcast kami jangan lupa like dan komen juga ya. Gimana sih keseruan jurusan bisnis digital kalian? Kalau kalian udah masuk ke jurusan bisa kita sharing-sharing juga ya Kak ya. Nah, tutup. Karena kita sudah membagi nih gimana pengalaman kami di jurusan bisnis digital ini. Semoga yang sedang menjalani juga supaya sukses juga. Untuk kedepannya kita bakal sharing-sharing lagi, dan jangan lupa Subscribe. Jangan lupa nontonin keseruan kita di kelanjutan hari. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di jurusan bisnis digital ini. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.